Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM menyalakan energi maju. Selamat sore kaum perkasa. Kembali Zona Islami Spesial Ramadan sore hari ini langsung dari Pondok Pesantren Al-Fattahiyah Miren Granti Boyolangu Tulung Agung. Di hari ke-24 di bulan Ramadan 1446 Hijriah, sore hari ini kita masih dalam pembahasan kajian kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan untuk kesempatan sore hari ini kita akan membahas terkait dengan ilmu yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja materi akan disampaikan oleh beliau Ustadz Qayyumun Nafal. Semoga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada semua pendengar radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, tidak lupa kepada santri Pondok Pesantren Al-Fattahiyah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat limpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk senantiasa mendalami ilmu-ilmunya Allah, yang mana pada sore hari ini kita akan membahas tentang ilmu yang menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwasanya al-ilmu in qaranathu al-khasyah falaka wa illa fa'alaika. Jadi ilmu apabila disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmu itulah yang menguntungkan bagi kita. Namun jika ilmu tersebut tidak disertai rasa takut kepada Allah, maka ilmu inilah yang akan menjadi petaka bagimu. Al ilmu in qaranathu al khasyah falaka. Jadi ilmu itu apabila besertaan dengan rasa takut kepada Allah, jadi kita mencari ilmu setiap hari senantiasa menambah ilmu. Kita lihat, semakin ilmu kita bertambah, itu semakin kita itu takut kepada Allah, atau justru semakin kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat pada diri kita sendiri. Saat ini kita menambah ilmu, kemarin juga menambah, kemarin-kemarinnya lagi juga sama. Lantas dengan bertambahnya ilmu itu semakin menjadikan kita itu semakin takut kepada Allah atau tidak? Kalau dengan ilmu ini kok ternyata menjadikan diri kita ini semakin takut kepada Allah, maka falaka, ilmu inilah yang akan menjadikan dirimu beruntung. Kebalikannya, semakin kita menambah ilmu, ternyata dengan bertambahnya ilmu semakin kita lalai kepada Allah. Bertambahnya ilmu semakin menyibukkan diri kita sehingga kita itu tidak ingat kepada Allah. Justru dengan bertambahnya ilmu ini menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah ilmu ini fa'alaika, ilmu ini berbahaya bagimu.
Berarti dari sini bisa kita pahami ilmu yang kita cari itu ada dua. Ada kalanya dengan ilmu kita menjadi takut kepada Allah. Kita akan senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ilmu, dengan bertambahnya ilmu tersebut kita tidak semakin dekat dengan Allah, justru malah kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu inilah yang akan menjadikan kita mengalami malapetaka yang sangat besar. Maka dari sini ilmu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, ilmu yang menjadikan diri kita ini semakin takut kepada Allah, ilmu yang menjadi sarana kita takwa kepada Allah, maka inilah ilmu yang akan bermanfaat bagi diri kita. Kebalikannya, dengan ilmu kok ini akan menjadikan diri kita itu semakin jauh kepada Allah, maka meskipun itu ilmu, itu sangat berbahaya bagi diri kita. Nah, maka di sini dikatakan al ilmu in qaranathu al khasyah falaka ay manfaatuhu fid dunya wal akhirah. Jadi ilmu itu kalau menjadikan kita, dengan ilmu menjadikan sebab kita ini semakin takut kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, maka ilmu ini yang akan bermanfaat bagi kita. Maksudnya apa? Manfaatuhu fid dunya wal akhirah, akan bermanfaat bagi kita baik ketika kita masih berada di dunia maupun kelak nanti berada di akhirat. Maka baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Jadi man aradad dunya, orang yang menginginkan dunia. Maksudnya menginginkan dunia di sini adalah orang hidup di dunia yang diinginkan itu bahagia apa susah? Pasti bahagia. Orang di dunia itu pengen senang apa sedih? Jawabnya pasti senang. Maka man aradad dunya dikehendaki di sini adalah apa? Orang yang menginginkan kebahagiaan dunia, orang yang ingin sukses di dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka mau tidak mau dia ini harus memiliki ilmu. Jadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia ini adalah ilmu. Maka akan terlihat jelas orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Salah satu contoh yang sering kita lihat di masyarakat kita, ada yang namanya peringatan Maulid Nabi, ada yang namanya Isra Mi'raj. Di suatu perkumpulan, di sebuah desa atau perkampungan, di situ dia mengadakan peringatan Isra Mi'raj atau peringatan Maulid Nabi dan lain sebagainya. Di saat itu semuanya sudah berkumpul. Ketika sudah berkumpul di situ, yang paling ditunggu-tunggu siapa? Di antaranya adalah orang alim yang dinantikan fatwanya. Nah, kenapa orang ini kehadirannya sangat ditunggu? Karena ilmunya. Yang diharapkan adalah pencerahan-pencerahan, ilmu-ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada beliau supaya disampaikan kepada masyarakat umum. Apa? Di saat ada kegiatan seperti itu, ada kegiatan pengajian, kok kiainya tidak hadir? Yang akan muncul di dalam pikiran kita apa? Yaitu merasa kecewa. Kenapa kok tidak hadir? Berarti apa? Kehadiran satu orang ini ditunggu oleh banyak orang. Kenapa? Karena ilmunya. Karena
cahaya-cahaya daripada ilmu yang akan diberikan, yang akan difatwakan oleh kiai tersebut. Makanya betul sekali, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Ketika seseorang ini menghendaki kehidupan yang berbahagia di dunia, maka orang ini harus memiliki ilmu. Orang itu harus mengamalkan ilmu tersebut. Orang itu harus berniat dengan ikhlas ketika mengamalkan ilmu tersebut. Dilanjutkan, waman aradal akhirah, dan orang yang menginginkan kehidupan akhirat, orang yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, fa'alaihi bil ilm, maka dia yang digunakan untuk memperoleh sarana, menjadi sarana kebahagiaan di akhiratnya adalah ilmu. Karena orang yang berilmu ini, dia tahu kita, waktu yang kita jalani itu ada 3: masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Masa yang akan datang ini terbagi 2. Ada masa yang akan datang di saat sebelum kita meninggalkan dunia, ada saat yang akan datang atau waktu yang akan datang di mana setelah kita meninggal dunia. Maka orang ini pahamnya waktu terbagi menjadi 3. 1, waktu kemarin atau masa lalu. Terus ada lagi saat ini, waktu sekarang. Ada lagi waktu yang akan datang. Rata-rata yang menjadi prioritas di waktu yang akan datang itu ketika orang tersebut masih hidup atau setelah meninggal dunia. Rata-rata akan mengatakan kalau waktu yang akan datang yang utama adalah sebelum dirinya meninggal. Apakah ini salah? Tidak salah. Memang kenyataannya seperti itu. Kenapa? Karena kita hidup
Kita ingin benar-benar memiliki ilmu yang ilmu itu menjadikan sebab kita semakin takut kepada Allah, kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berilmu ini, Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Jadi dengan ilmu sebenarnya ya, dengan ilmu ini sudah cukup bagi kita menjadi sarana, ilmu ini menjadi sarana bagi kita untuk senantiasa bertakwa, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mana orang ini kok dirinya benar-benar diberi keistimewaan oleh Allah untuk apa? Untuk dititipi ilmu, maka beruntunglah orang ini. Kenapa? Karena dengan ilmu derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajatnya akan diangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu buktinya, kalau orang-orang yang berilmu ini derajatnya diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kenal dengan yang namanya para kekasih-kekasih Allah, yaitu waliullah. Kita kenal di situ ada makam Sunan Ampel. Ketika kita datang ke makam Sunan Ampel, karena apa kedatangan kita ke sana? Karena kita tahu beliau termasuk waliullah, beliau termasuk kekasih Allah. Kenapa dia diangkat menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah? Karena perantara ilmu yang dititipkan oleh Allah, dan yang mana ilmu tersebut menjadikan beliau itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya seperti ini, di saat kita datang ke makam Sunan Ampel, apakah kita hidup sezaman dengan beliau? Jawabnya pasti tidak. Apakah kita sudah pernah melihat wajah beliau secara langsung? Jawabnya tidak. Tapi pertanyaannya, kenapa kita kok datang ke sana? Karena kita menginginkan keberkahan dari beliau. Di saat kita datang ke makam para aulia, di situ kita tahu bahwasanya para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Di saat itu kita berdoa di dekat makam beliau, maka karena Allah ini mencintai wali tersebut, kekasih tersebut, akan senantiasa diturunkan rahmat oleh Allah, akan senantiasa rahmat Allah itu turun kepada orang tersebut, sehingga kita yang berada di dekat makom tersebut akan mendapat kecipratan atau barokah daripada wali tersebut, yaitu apa? Kita menjadi orang yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada orang yang datang ziarah kubur, itu bukan berarti orang ini meminta kepada kuburannya, orang yang dimakamkan di situ, tidak. Kita datang ke kuburan tersebut apa? Kita bertawasul, kita tahu wali ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita datang ke situ, kita bertawasul, menjadikan beliau ini perantara sebagai penyambung lidah apa yang menjadi keinginan kita supaya disampaikan oleh Allah, apa yang menjadi keinginan kita supaya dibantu, apa dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti
dalam hal ini kita mintanya kepada siapa? Kepada yang memiliki kuburan tersebut, atau kita mintanya langsung kepada Allah? Tetap kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan memudahkan kita. Kalau urusan itu bisa kita lihat, kita gambarkan di saat kita ingin bertemu dengan orang yang memiliki jabatan yang tinggi, bisa kita katakan gubernur, bisa kita katakan presiden. Kalau kita tidak lewat orang-orang yang dekat dengan beliau, apakah kita akan bisa bertemu dengan beliau? Jawabnya belum tentu. Itu saja masih urusan dunia. Maka kita diberi gambaran seperti itu. Nah, inilah utamanya orang-orang yang memiliki ilmu. Kedekatan, cintanya Allah terhadap orang-orang yang dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman perlu kita ketahui, beliau-beliau yang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah beliau orang-orang yang memiliki ilmu, yang ilmunya itu disertai menjadikan dirinya ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al ilmu in qaranathu al khasyah falaka. Jadi ilmu itu, kalau dengan ilmu ini disertai kita semakin takut kepada Allah, dengan ilmu ini menjadikan kita senantiasa takut kepada Allah, maka ilmu inilah yang akan bermanfaat bagi kita, baik ketika kita masih berada di dunia maupun setelah kita nanti berada di akhirat. Bahkan utamanya termasuk keutamaan orang ini bukan dia belum mendapatkan ilmu, dia masih mencari ilmu saja. Ini keutamaan orang yang mencari ilmu, itu dikatakan thalibul ilmi takaffalallahu birrizqi. Orang yang mencari ilmu, orang yang mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah ini akan menjamin rezekinya. Ketika ada orang dirinya ini senantiasa mencari ilmu, tujuannya adalah supaya bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang seperti ini, orang yang mencari ilmu seperti ini, rizkinya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penjaminan rizki itu ada penjaminan yang am, ada yang umum, dan ada yang khos. Khos itu khusus. Kalau orang yang mencari ilmu ini mendapat jaminan yang khusus. Kenapa? Karena setiap hamba Allah pasti akan diberi rezeki. Nah, ini ditambah hamba Allah yang mencari ilmu ini, rezekinya akan dijamin oleh Allah. Maka orang yang mencari ilmu ini dapat dua jaminan mengenai tentang rezeki. Rezeki yang pertama karena dia sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, sebagaimana hamba-hamba yang lainnya, dia rezekinya ditanggung oleh Allah. Yang kedua, dia mencari ilmu ini masuk sendiri kategori thalibul ilmi takaffalallahu birrizqi. Orang yang mencari ilmu maka rezekinya akan dijamin oleh Allah. Jadi dia mendapat dua jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita lihat, saya sering mendapat cerita daripada para wali santri, di saat anaknya masih di pondok, tidur itu ya seadanya, dan waktu tidur, jam tidurnya itu di pondok itu kan jam 11 sudah harus istirahat, maksimal jam 12, tapi prakteknya sampai tengah malam, bahkan sampai jam 1 sampai jam 2, kadang baru tidur. Ini kalau kita lihat dari kesehatannya, bagaimana urusan kesehatannya? Kalau dari medis jelas dia pasti akan menjadi orang yang kurang istirahat, tapi prakteknya dia semakin sehat, yang lain sehat, semuanya sehat. Di samping itu juga dia juga bertambah gemuk. Kan ya toh, pondok itu aneh, jam tidurnya
sangat minim, tapi dia juga sehat, masalah rizki juga dia tidak pernah kehabisan, karena Allah melewatkan rizkinya lewat orang tuanya. Dan ini pernah saya tanyakan sendiri kepada orang tua saya di saat saya dan adik saya masih berada di pondok pesantren, sama selain di pondok pesantren juga sekolah formal juga sama. Di saat waktu pembayaran tiba, ini tiba-tiba rezeki itu ada. Nah, ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang mencari ilmu. Maka dengan hal ini sudah selayaknya, sepatutnya kita itu introspeksi diri. Untuk apa? Untuk ilmu yang telah kita peroleh, ilmu yang telah kita pelajari, ini apakah menjadikan diri kita ini semakin takut kepada Allah, atau justru dengan kita mengetahui ilmu tersebut menjadikan kita berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi diri kita semakin sombong. Jangan-jangan yang ini loh yang mengkhawatirkan. Maka betul sekali dikatakan wa illa fa'alaika, kalau memang ilmu tersebut itu menjadikan dirimu itu tidak semakin takut kepada Allah, tidak menjadikan diri kita ini senantiasa bertakwa kepada Allah, wa illa fa'alaika, maka hati-hatilah, ilmu ini berbahaya kepada kita. Meskipun orang ini memiliki ilmu yang sangat banyak, tapi ilmu ini sangat akan membahayakan diri orang tersebut. Maka dikatakan madarratuhu fihima, bahkan bahaya daripada ilmu tersebut itu tidak hanya nanti di akhir saja, tidak, sudah kembali di dunia maupun di akhirat. Nah ini loh bahaya daripada ilmu, yang mana dengan ilmu itu tidak menjadikan kita semakin takut kepada Allah, justru dengan ilmu ini menjadikan orang yang memiliki ilmu semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok seperti itu? Beliau oleh Sufyan Ats-Tsauri, innama yuta'allamu al-ilmu liyuttaqa bihillah. Jadi ilmu itu dipelajari. Jadi ada seseorang mempelajari ilmu ini tujuannya apa? Liyuttaqa bihi Allah, supaya orang ini semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama fadula al ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqa Allahu bihi. Ilmu ini akan menjadikan perbedaan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kenapa kok seperti itu? Karena dengan ilmu orang ini akan bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka sarananya adalah salah satunya Allah memberikan ilmu kepada orang tersebut. Nah, pertanyaannya, di saat Allah memberikan ilmu, yang mana ilmu ini akan menjadi pembeda antara manusia dengan yang lainnya. Di saat kita tahu yang namanya manusia, dia baru nikah dengan istrinya, dia romantis apa tidak? Kita lihat dengan burung merpati, bagaimana keromantisannya. Makanya orang nikah itu kalau dulu di undangannya itu tidak akan pernah lepas daripada gambar burung merpati. Kenapa? Karena romantis, penuh dengan kasih sayang. Kalau ada orang yang terlihat dirinya ini menjadi orang yang gagah pemberani, bandingkan dengan macan, bandingkan dengan harimau. Ada pemberani, seseorang yang pemberani, dia dimasukkan ke kandang harimau, berani apa tidak? Masih kalah. Ada orang yang dirinya ini terkenal dengan penuh kasih sayang, ketika kita lihat hewan juga sama memiliki kasih
sayang. Tapi yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya di situ adalah ilmu. Di saat orang diberi oleh Allah ilmu, maka di saat inilah akan berbeda dengan makhluk yang lainnya. Maka dengan ilmu ini kita jadikan apa? Ilmu ini menjadi sarana kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ilmu ini menjadi lebih utama dibandingkan yang lain, karena apa? Ilmu menjadi sarana orang ini takwa kepada Allah. Andai kata ada orang diberi ilmu kok justru dia membangkang kepada Allah, dia berani melanggar aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala, hati-hati. Ini adalah ilmu yang diberikan itu ilmu yang berbahaya. Maka ada yang namanya ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Pertanyaannya, apakah ada orang yang diberi ilmu oleh Allah tapi tidak menjadikan dirinya ini semakin takut kepada Allah? Ada. Yaitu kita tahu tiap hari ada orang-orang yang dirinya itu senantiasa mempelajari kitab-kitab Allah, tapi dirinya ini tahu kalau orang salah, orang melakukan kemaksiatan, maka solusinya adalah bertobat. Sehingga yang dilakukan apa? Dia itu senantiasa melakukan kesalahan, setelah melakukan kesalahan dirinya bertobat. Itu terus. Maksudnya apa? Dia melakukan kesalahan, dia melakukan kemaksiatan, ini terencana. Bukan dia maksud untuk meninggalkan, bukan. Tapi direncanakan. Sudah, saat ini saya tak coba untuk berdua dengan dia, lawan jenis. Nanti setelah selesai, ya sudah, namanya anak muda. Saya kan tahu kuncinya apa? Bertobat. Maka ini apa? Dia memiliki ilmu, dia diberi ilmu oleh Allah, bukan dirinya semakin takut kepada Allah, justru menjadikan dirinya semakin berani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu yang diberikan ini yang perlu kita perhatikan, hati-hati. Kenapa? Karena ilmu inilah yang akan membahayakan pada dirinya. Lah ini terjadi apa enggak di kalangan kita? Terjadi. Kenapa? Karena dia merasa tahu, oh dia sudah mengetahui kuncinya. Kalau bermaksiat segera tobat. Tapi tobatnya dibuat permainan. Sama sebagaimana setan. Di saat setan itu ingin menggoda hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan, jadi termasuk trik setan yang paling hebat itu diantaranya adalah setan itu mengatakan innallaha ghafurur rahim. Kamu tidak usah takut, kamu masih muda. Nikmati saja dunia ini. Nikmati saja dunia ini. Kenapa? Nanti umur kamu di saat kamu sudah usia setengah tua, satu usia 40, 50, segera bertobat. Jangan melakukan kemaksiatan lagi. Kenapa seperti itu? Tidak usah takut masalah dosamu yang saat ini. Kamu tahu bahwasanya innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha mengampuni dan zat yang maha memberi kasih sayang. Akhirnya apa? Kalau kita tidak paham konsep taubatan nasuha, maka kita akan melakukan itu. Meskipun kalau yang dikatakan setan itu benar, cuman ini sebagai perangkap yang dikemas oleh setan. Seperti ini. Tidak usahlah kamu terlalu rajin di pondok. Di pondok kamu masih berapa tahun? Masih 3 tahun, masih 10 tahun, masih lama waktunya. Nikmati saja di pondok, nyantai, tidur, ngorok dan lain sebagainya. Nah, ujung-ujungnya tidak terasa. Ternyata saya di pondok sudah sekian tahun. Dan label pondok itu, mohon maaf ya, label pondok sampai di pondok ini. Katakan ketika masuk ke pondok itu mulai masuk SMP. Setelah lulus SMP, meskipun kamu sungguh-sungguh atau tidak, itu jelas masyarakat akan tahu kalau kamu di pondok sudah selama berapa tahun? 3 tahun. Di saat setelah selesai 3 tahun kamu lanjutkan di MA-nya,
sudah dapat label berapa tahun? 6 tahun. Di saat kamu sampai kuliah, lulus kuliah dari pondok, berapa tahun di pondoknya? 10 tahun. Yang diingat di benak masyarakat, anak ini di pondok 10 tahun. Kamu sendiri ketika membayangkan di pondok 10 tahun itu pasti sudah pandai, ya apa tidak? Nah, maka dari sini loh kita harus hati-hati. Maka tadi dikatakan bahwasanya wa illa fa'alaika, kalau memang ilmu yang kita miliki ini tidak disertai dengan rasa takut, tidak menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ilmu ini adalah ilmu yang mandorot bagi kita, ilmu yang menjadikan bahaya bagi kita, ilmu yang menjadikan malapetaka bagi kita. Maka ada ilmu nafi' dan ilmu sing boten manfaat. Ada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dikatakan di dalam sebuah syairan, kita kenal di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Yaitu apa? Termasuk kerusakan yang besar. Kerusakan yang besar di dunia ini adalah ada orang alim yang mana dia itu tidak melakukan sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ini perintah Allah tidak dilakukan, ini larangan Allah justru malah diterjang. Ini adalah kerusakan yang sangat besar. Lebih besar lagi kalau ada orang yang bodoh tapi dia ahli ibadah. Maksudnya apa? Dia ini tidak punya ilmu, tapi dikenal oleh masyarakat dia ini menjadi orang yang ahli ibadah. Akhirnya apa? Orang akan melihat satu orang alim, dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Yang kedua, akan melihat orang yang bodoh tapi dia senantiasa beribadah. Akhirnya apa? Ibadah yang dilakukan oleh orang bodoh itu akan ditiru oleh orang lain. Ini yang membahayakan. Sudah tersesat, menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dalam hal ini tugas kita, karena ini di masyarakat menjadi apa ya, sebuah polemik. Dalam arti apa? Ketika kita lihat banyak yang dia paham agama tapi dia itu tidak mau mengamalkan. Contohnya orang itu ketika dia paham ilmu agama, ada azan harus segera datang ke masjid, musola terdekat dan lain sebagainya. Sehingga dengan seperti itu maka orang ini akan menjadi contoh untuk yang lainnya. Tapi praktek di masyarakat tidak seperti itu. Kadang yang tidak tahu ilmu agama dia senantiasa datang ke masjid. Yang tahu ilmu agama kadang dia tidak mau datang ke masjid. Endingnya apa? Efeknya di belakang ada orang-orang yang mana dia ini tidak paham dengan agama, tapi karena dirinya lah yang senantiasa datang ke musola atau masjid di situ, maka akhirnya oleh masyarakat dia dijadikan panutan. Kalau seperti itu siapa yang salah? Maka di sini loh tanggung jawab orang alim, tanggung jawab besar ada di sini. Maka tanggung jawab kita di situ. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, kita sudah belajar ilmu agama. Maka di saat kita pulang, jangan merebut posisi, tapi senantiasa mengikuti kegiatan masyarakat. Maka nanti akan terlihat dengan berjalannya waktu. Jangan sampai masjid dan musola ini dikuasai oleh orang-orang, bukan maksud menguasai, bukan, tapi dia menjadi pemimpin di masjid atau musola itu padahal dia tidak memiliki ilmu. Kenapa? Karena tidak ada yang mau berposisi di situ, terutama kita saat ini mencari ilmu. Maka ketika kita pulang harus siap tampil, mengisi kekosongan, senantiasa mengawal.
Jangan lari dan jangan langsung saya sudah lulus pondok, saya harus jadi imam. Jangan, mengawal saja, mengikuti saja. Sehingga apa? Di suatu ketika ada regenerasi, maka di situ ada kesempatan untuk masuk, tapi jangan dengan nafsu. Nah, maka termasuk madharat daripada orang yang diberi ilmu oleh Allah, di situ dikatakan bahwasanya ini dari Usamah bin Zaid, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar. Jadi di hari kiamat ini ada seseorang yang didatangkan, setelah dia datang ini dimasukkan ke dalam api neraka. Fatandaliku tatabu, fatandaliku aktabuhu finnar. Kemudian usus dari seseorang tersebut itu terurai di dalam neraka. Fayaduru kama yaduru al-himaru birohahu. Lalu orang ini itu berputar-putar seperti keledai yang memutari penggilingannya. Ini dia di dalam neraka ini berputar-putar. Fayajtami'u ahlun nar alaihi. Kemudian ahli neraka ini berkumpul melihat orang tersebut. Fayaquluna ayya fulan. Akhirnya ahli neraka itu berkumpul berkata, "Hei fulan, ma sya'nuka alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar." Hei fulan, apa yang kamu lakukan? Bukankah keadaanmu dulu ketika kamu berada di dunia itu engkau menyerukan, memerintahkan kepada kita bil ma'ruf, yaitu apa? Melakukan kebaikan, wa tanha 'anil munkar, dan melarang pada perbuatan yang mungkar. Akhirnya orang ini menjawab, qala kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Betul, saat itu aku memerintahkan kepada kalian untuk apa? Senantiasa melakukan kebaikan, tapi saya tidak melakukannya. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Dan saya saat itu melarang dirimu untuk melakukan kemungkaran, tapi saya justru malah melakukan kemungkaran tersebut. Ini loh siksa bagi orang yang memiliki ilmu, dia memerintahkan kebaikan bagi orang lain, melarang orang lain melakukan kemaksiatan, tapi justru berlawanan dengan apa yang diucapkannya itu. Dia di saat orang lain melakukan kebaikan, dirinya meninggalkan kebaikan tersebut. Di saat orang lain dia meninggalkan kemaksiatan, justru dirinya melakukan kemaksiatan tersebut. Ini bahaya daripada orang yang diberi ilmu, tapi ilmu ini tidak menjadikan dirinya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi kaum berkasa muslimin muslimat santri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, materi kita sore hari ini. Dan sebelum kita akhiri Zona Islami Spesial Ramadan, ada kesimpulan singkat dan nanti diakhiri dengan doa. Semoga Ustaz. Jadi intinya al ilmu ingkoronathu al khosyah falakah. Jadi ilmu itu apabila disertai dengan rasa takut, atau ilmu itu menjadikan diri kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ilmu ini akan bermanfaat bagi kita. Manfaat di mana? Manfaatuhu fid dunya wal akhirah. Manfaat bagi kita saat kita masih berada di dunia maupun nanti kelak kita berada di akhirat. Wa illa fa'alaika. Namun apabila dengan ilmu tersebut kok tidak menjadikan kita semakin takut kepada Allah, justru menjadikan kita ini semakin berani dengan Allah, menjadikan diri kita semakin mempermainkan agamanya Allah, maka ilmu ini adalah ilmu yang akan bermadharat bagi kita. Nah, dari dua keadaan ini mari kita introspeksi diri kita. Saat ini kita senantiasa menambah ilmu-ilmunya Allah, maka kita lihat yang ada pada diri kita ini semakin takut kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, atau kebalikannya. Nah, ketika
kita semakin hari bertambah ilmu, ternyata kok kita ini semakin berani melanggar perintah-perintah Allah, maka ilmu yang kita miliki ini adalah ilmu yang membahayakan. Ilmu menjadikan sebab kita nanti disiksa di akhirat. Nah, kita dikatakan bahwasanya inna asyaddan nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi ilmi. Jadi nanti di akhirat siksa yang sangat pedih, adab yang sangat pedih, itu adalah adab bagi orang atau orang alim, yang mana orang alim ini ilmunya tidak bermanfaat. Jadi ketika kita dititipi ilmu oleh Allah, pikirkan ilmu ini bermanfaat atau tidak. Kalau ilmu ini bermanfaat bagi kita, berarti tandanya kita semakin takut dan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ilmu yang kita miliki ini kok menjadikan kita semakin jauh dengan Allah, justru semakin diri kita sombong, maka ketahuilah ilmu ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat atau ilmu yang berbahaya bagi diri kita. Makanya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu senantiasa berdoa supaya mendapat ilmu yang bermanfaat. Di antara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Ini, maka dengan doa ini kita amalkan supaya apa? Oleh Allah kita benar-benar dijadikan hamba yang mana di saat kita dititipi ilmu Allah, kita senantiasa takut kepada Allah. Ilmu ini menjadikan diri kita semakin takut kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi ulubina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi ahlina wa zawjatina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa syayikhina wa jama'atina wa barik lana fi mautina wa fi ba'da mautina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kaum berkasa Zona Islami sore hari ini, dan azan maghrib akan jatuh di jam 17:45. Amir Fatah dan segenap tim yang bertugas pamit. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.